من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم الفاتحة. ولا الضالين. Bagaimana? Tawakkul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bidarain amin. Qala at-tawakkul wa minal munjiyat, dari salah satu yang menyelamatkan, al-munjiyat at-tawakkul, tawakal ala Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bi an ya'tamida 'ala Allah fi kulli syai', yaitu menyandarkan setiap urusan kita kepada Allah. Fi kulli syai', dalam semua urusan kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatis sabab katadawi, dalam ayat disebutkan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah fatawakkalu, dan kepada Allah lah fatawakkalu, kalian bertawakal. Tawakal ini yang bisa melakukan tawakal siapa? In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Artinya tawakal itu pekerjaan orang beriman, ya. Ciri daripada orang beriman adalah tawakal. Tidak bisa tawakal kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatus sabab katadawi wajibatun. Iqamatus sabab, ya. Berikhtiar dengan mencari sebab keselamatan, seperti at-tadawi, seperti orang berobat, orang sakit berobat. Tadawi hukumnya wajibah, ya. Tidak boleh kita katakan kita tawakal saja tanpa berobat, enggak. Tapi tadawi, ya, itu tidak mengurangi tawakal kita. Orang sakit dia berobat, ya. Wajibah, bahkan itu wajib hukumnya, wajibah. Wala tunafi tawakkul, dan itu tidak menafikan keberadaan atau ketakwaan orang, ketawakalan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah terbuka tanpa kunci, kemudian kita mengatakan tawakal. Enggak, kunci dulu, ya, kemudian tawakal. Kalau kita buka, semua orang masuk akhirnya, ya. Bahkan yang tidak ada niat untuk masuk jadi masuk, ya. Bal yaqumul mu'minu bisabab. Sifat orang mukmin itu harus mencari sebab, ya. Sebab itu ikhtiar. Sabab arti ikhtiar. Supaya sembuh dari penyakit, misal begitu, kita berobat, ya. Supaya aman, apa yang bisa kita cari dari keamanan itu, ya, berjaga, ya. Menjaga rumah, mengunci, apa itu ikhtiar gitu, ya. Tapi itu tidak menghalangi sifat tawakul. Tawakal itu masih tawakul. Wa ya'tamidu 'ala Allah musabbibil as'ala musabbibil asbab. Tetapi setelah mereka ikhtiar,
ikhtiar, berusaha, kemudian akhirnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musabbibil asbab. Allah lah yang menjadikan sebab-sebab itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, liman ahmala naqatahu. Ada orang yang lalai dengan untanya. Dalam hadis populer itu hadisnya, ada orang masuk ke masjid, kemudian untanya tanpa diikat langsung dia masuk. Ditanya, ikat dulu. Padahal tawakal. Itu coba nanti bawa motor, jangan biar kuncinya gantung situ ya. Biar ada di tempatnya kuncinya. Untuk mempermudah orang-orang yang perlu. Apa kata beliau waktu ditanya? Wa qala tawakkaltu 'ala Allah. Orang tadi ketika dia membiarkan untanya tanpa diikat, kemudian dibilang tawakkaltu 'ala Allah. Biar aku tawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Iqilha wa tawakkal. Ikat, kemudian tawakal. Ikat dulu, baru tawakal. Jadi usaha untuk mencari sebab itu semua dianjurkan, wajib hukumnya, ya, wajib. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini membahayakan, jangan deketin, itu bahaya. Ya. Ikhtiar juga begitu. Ya, kita diwajibkan ikhtiar, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Indah sekali itu hidup orang mukmin dia. Berusaha sekuat tenaga, kalau berhasil yaitu takdir kita, kalau nggak berhasil pasti ada kebaikan di balik itu. Selesai. Nggak ada stres, nggak ada orang hitung bintang lagi, ya. Nggak ada orang gila. Tawakal kepada Allah. Dan itu di dalam setiap urusan kita ajarkan begitu. Anak, istri kita semua, keluarga kita harus ada tawakal. Iqilha kata Rasulullah. Ikat dulu. Ikat ini apa? Sabab. Ini mencari sebab. Ya. Wa tawakkal. Kemudian baru tawakal. Rawahu Tirmidzi. Riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian munjiat yang berikutnya adalah an-niyah, ya, wal ikhlas. Orang itu bisa selamat kalau punya niat dan ikhlas, yang bisa menyelamatkan kita. Bukan ilmu semata, enggak. Orang banyak punya ilmu tapi enggak dipakai ilmu. Naudzubillah. Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu banyak sekali. Jadi perlu niat. Mau mengajar, pasang niat itu mau apa? Ya. Mau apa dengan mengajar ini? Mengajar ini luar biasa. Ya. Orang mengajar itu kata Ibnu Mubarak, ya, ma ra'aitu syai'an afdal, ya, ba'da nubuwah min nashril ilm. Ya. Tidak ada yang setelah nubuwah itu yang lebih afdal daripada nashr ilm. Nashr ilm itu dia membagikan ilmu, mengajar orang, ya, mengajar dan apapun. Yang penting ilmu itu bisa tersampaikan, apapun, banyak itu dalam, ya, menulis, mengirim, ya, tulisan-tulisan yang baik itu masuk dalam nashr sekarang, ya, nashr ilm, mengajar orang, mengajar anak-anak, masya Allah, ya, di kampung ini berkah insya Allah. Nah, banyak majelis sana, rumah-rumah ada. Ini kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Ya, bagaimana orang-orang berusaha untuk menebarkan tadi kerusakan, kita menebarkan kebaikan. Ya, jangan putus asa. Oh, ini keadaan zaman sudah rusak, enggak
man qala ahlakan nas bahwa ahlakuhum, gitu ya. Siapa yang bilang manusia ini celaka semua, dia paling celaka. Ada celaka, enggak, pasti ada orang yang baik, itu pasti ada. Itu berarti dia akan mengatakan bahwa diri yang paling baik kalau begitu. Semua nggak beres itu, berarti itu yang beres. Ya, ini semua orang nggak rapi, semua nggak taat. Jadi kita yang taat seolah-olah begitu. Enggak, pasti ada ya. Jadi makanya kita terapikan lagi, kita tata ulang itu tadi. Pertama, sihhatun niyah, ya, niat yang benar. Wal ikhlas lillah fi sa'iril a'mal, kemudian ikhlas karena Allah fi sa'iril a'mal. Niatnya karena Allah. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu amal kita karena Allah? Ya, ada ciri-ciri yang disebutkan. Kalau di manhaj Musawi kan disebutkan banyak sekali, ya. Salah satu adalah kita disebut atau tidak disebut, ya, nama kita itu, kita sama-sama ikhlas. Orang nyumbang masjid, ya, nyumbang masjid, kemudian dia tolong bacakan atau sebut nama saya, ya, berarti nggak ikhlas itu. Kalau lupa nggak disebut, marah. Atau salah, masjid ini dibangun atau masjid itu dibangun oleh fulan, ya, ternyata disebut namanya salah, dituntut. Wah, nggak benar itu orang itu, ya. Itu, ya, itu penting ya. Itu biasakan ikhlas. Kalau karena Allah, ya, sering kita dengar dari almarhum Habib Ahmad kan mengatakan begitu, ya, administrasi Allah nggak akan pernah salah. Kita disebut, nggak disebut. Kalau memang ini kita punya pekerjaan, amal itu kita yang mengerjakannya, pasti sampai pada kita. Ya. Jadi ikhlas itu penting. Ya. Kalau orang belajar bagaimana dikatakan? Ikhlasnya orang belajar itu mau belajar dengan orang yang di atasnya, yang sebaya dengan kita, artinya seilmunya sama, atau yang di bawahnya. Nah, itu. 3. Belajar ke atas, wajar kalau belajar kepada orang yang lebih alim. Tapi belajar sama orang sama-sama ngaji, tanya, saya lupa tadi, ya, tadi maksudnya apa? Biasakan itu, ya. Jangan manggut-manggut itu dari awal sampai akhir tapi nggak paham. Ya, hadir di majelis begini gitu, ya, tapi nggak paham. Ya, apalagi masalah hukum, tanyakan lagi. Tadi hukumnya boleh nggak situ? Tanya, biasa. Ya, bahkan kepada siapa? Yang lebih, yang di bawahnya sekalipun. Kita mungkin kalau pelajaran SMP, SMA udah kelewat terlalu lama belajar, kita tanya lagi kepada anak SMA, tadi gimana Pak? Karena itu sudah lewat. Ya, biasa itu seperti itu. Ya, biasakan. Itu ikhlas. Wa yakfi fi qawlihi alaihi wa alihi salatu wassalam. Ya, cukup apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menata niat ini tadi. Innamal a'malu binniyat. Kayak jamak, ya, ada mengatakan innamal a'malu binniyah, ada binniyat sama jamak itu, ya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal-amal itu ada niat-niatnya. Niat. Makanya zakat ada niatnya, puasa ada niatnya. Ya, salat ada niat, salat wajib, salat ini ambil niat, tergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung daripada apa yang diniatkan. Ini di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah melihat langsung bagaimana pancaran nubuah pada Rasulullah SAW. Itu pun ada beragam. Waktu diajak hijrah oleh Rasulullah, ternyata orang lain-lain niatnya. Apalagi sekarang, kan begitu. Kalau lebih jauh lagi, berarti kita punya niat juga macam-macam. Ya, ada orang belajar, ini yang salah ini.
belajar. Jadi ustaz, ya, kalau terkenal ustaz, ya, nanti dikasih duit banyak. Niatnya nggak bagus, ya. Atau popularitas, yang muda-muda biasanya, yang muda-muda kepingin populer, bukan ngasar ilmu, tapi kepingin dikenal, ya. Asyuhrah la tu'ti rif'ah. Ya, popularitas itu tidak menjadikanmu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Bahkan malah bahaya. Ya. Bahaya. Jadi, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Di zaman Nabi ini ada orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hijrahnya tadi yang pertama, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, berarti dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Ada orang pergi juga. Zahirnya sama-sama hijrah kan bagus. Meninggalkan tempat yang tidak aman, Mekah, menuju ke Madinah. Ternyata di dalam rombongan itu ada juga yang ingin dunia. Ya, ini usaha susah di sini pindah ke hijrah. Ya, nama hijrah. Ayo kita hijrah. Hijrah itu harus lebih baik. Kalimat hijrah ini dipakai kalimat hijrah. Ayo saya hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Yang tadinya nggak sayang umat Islam jadi sayang, itu hijrah namanya. Ya, kalau saya sudah hijrah, setelah hijrah kenapa? Semakin keras, ya, semakin melihat orang Islam semua salah hijrahnya berarti, ya, salah tempat. Ini salah tempat, harus pindah cari rest area berikutnya. Iya, hijrah itu kan dari yang tidak baik menjadi baik, hijrah. Melihat Rasulullah SAW setiap hari harus semakin agung Nabi Muhammad. Ya, Rasulullah SAW. Ya, setiap melihat Rasulullah semakin agung, berarti ilmu kita semakin nambah. Gitu. Dan itu ada kebaikan. Melihat orang Islam harus lebih cinta. Orang Islam yang merek apapun wajib kita cintai. Gitu. Ya, kalau kita diajak orang untuk mencintai kelompok saja, ya, kelompok yang dia yakini, hati-hati. Itu bukan daripada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti untuk seseorang jangan asobiyah. Apa asobiyah itu? Membela kesukuan bisa, membela pertemanan, membela partai, membela jam'iyah atau jamaah atau majmu'ah atau kelompok atau apapun, gitu ya. Pembelaan itu benar dan salah akan dibela, itu namanya asobiyah. Jadi kalau kita cinta sama orang, ya boleh, tapi pakai syariat. Kalau sesuai syariat, saya teruskan ini. Berhubungan dengan guru ini, dengan ustadz ini, dengan saudara ini, dengan siapapun, saya teruskan. Karena dia nggak melanggar syariat. Ya, walaupun orang lain mengatakan salah misalnya begitu, nggak salah. Ya, tapi tidak melanggar syariat. Jelas ya? Tapi kalau melanggar syariat, nggak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita mengikuti orang-orang yang melanggar syariat. Jadi kata Rasulullah SAW, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan dari golonganku orang yang mengajak orang pada asabiyah. Asabiyah itu, ya, fanatik, ya, fanatik bukan kepada agama. Kalau pada agama bagus, ya. Semua agama bagus sama, nggak bisa, nah itu bagus, ya. Kalau orang mengatakan semua agama sama, saya bilang nggak bisa, nggak sama. Kita belajar wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadits dibaca mulai kecil untuk mengatakan, menjelaskan tentang sifat Tuhan itu seperti apa, Allah yang layak disembah, ya, Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada orang mengatakan bahwa semua agama sama. Tidak bisa. Fanatik wajib itu. Tapi kalau kelompok, hanya kelompoknya saja, ya, kita diajak orang dikatakan bahwa kelompok saya yang paling benar, yang lain di neraka. Begitu. Itu bukan cuma satu kelompok, banyak kelompok itu ya. Semua mengklaim dirinya paling benar. Kalau mengatakan saya yang paling benar, yang saya yakini paling benar, boleh. Tapi menyalahkan orang, itu yang nggak boleh. Jelas ya? Jangan asobiah. Asobiah pada agama, asobiah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fanatik boleh seperti itu. Tapi fanatik kepada kelompok, ormas, partai, apa lagi? Kelompok arisan, kelompok apa lagi? Gak pernah ada dalil, bahkan dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dilarang kata Rasulullah. Laisa minna, berarti bukan nggak diakui. Apa sebabnya? Kalau sudah kelompoknya itu sudah telah dibela mati-matian, akhirnya waktu ada orang-orang yang menyalahi, menyelisihi syariat, dia mengatakan nggak apa-apa itu kelompok saya. Nanti ditakwil-takwil, kamu belum sampai itu makomnya. Gitu ya. Ada orang jelas-jelas salah, melanggar syariat. Oh itu makomnya belum sampai ini. Ya, ini makomnya tinggi. Gitu. Satu. Kemudian apa? Walaysa minna man dari da'a, kemudian man qatala. Ya, ala asabiyah. Bukan dari golonganku juga orang yang berperang tadi. Perangnya untuk apa? Untuk asabiyah. Agama diganggu, dia enggak terganggu. Enggak tersakiti kalau agama yang terganggu. Ya. Tapi kalau kelompoknya terganggu, ormasnya terganggu, baru dia marah. Enggak diakui umat Nabi Muhammad, enggak akan mendapat syafaat Rasulullah. Laisa minna. Perang. Ya. Kalau sama umat Islam maunya perang aja begitu. Kalau sama orang non muslim loyo. Hilang semangatnya. Asobiah. Kan asobiah itu tadi. Ya. Termasuk tadi tuduhan-tuduhan yang sering mengatakan kepada umat Islam dengan memberikan stigma buruk pada umat Islam. Itu hati-hati. Yaitu asobiah sebabnya semuanya. Kemudian walaysa minna man mata ala asobiah. Kalau dia terus berjuang dalam kesalahan mati, tetap mengatakan asobiah. Kalau bukan kelompok saya, yang lain masuk neraka. Yang manapun, kelompok yang manapun, ya. Kalau bukan seperti dia, begitu. Jadi ini bahaya. Bahayanya apa? Dia mengkultuskan dirinya sendiri. Itu bahaya. Ya, mengkultuskan. Kalau orang bilang jangan mengkultuskan orang, jangan mengkultuskan orang. Mengkultuskan diri sendiri lebih berbahaya. Ya. Ulama punya pendapat begini, ulama yang lain pendapat begini. Kemudian dia mengatakan yang benar yang ini. Kok bisa tahu? Kalau yang benar ini, A'immah, Imam Suyuti, Imam Baihaqi, dia punya dalil untuk itu semua. Ya. Kemudian Allah kata yang ini yang benar. Nah, itu asobiah juga. Itu asobiah. Kalau sampai mati dalam keadaan asobiah, tidak diakui umat Nabi Muhammad SAW. Laisa minna, laisa minna, laisa minna. 3 kali ya. Jadi apa? Mengajak pada asobiah. Ayo ikut sini. Ya. Ini tempatnya orang-orang baik. Yang selain ini salah, nggak mau, jangan ikut. Ya. Yang kedua, qatala, membela, berperang untuk membela tadi kesukuan, asobiah dan lain-lain. Ya. Islam yang benar, Islam Nusantara. Oh, gitu. Selain itu Islam salah. Kok bisa? Asobiah itu namanya. Ya. Nusantara dibanding Islam. Islam itu ada dari sebelum ada Nusantara. Ya, artinya lebih besar. Islam itu nggak boleh diperkecil seolah-olah seperti itu. Ya, ini semua asobiah. Ini sebenarnya asobiah. Ya. Kemudian nanti kelompok yang lain mengatakan begini juga. Ya. Yang paling nyunnah, yang paling ngerti sunnah.
Asobiyah juga. Ya, ini masuk dalam asobiyah semuanya. Nas'alullah afiyah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat-sifat yang seperti itu. Ya. Barometer kebenaran adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma Rasulullah. Ya, yang lain itu terukur. Ya, diukur. Ya, kebenarannya. Tapi kalau Rasulullah mutlak. Ya. Yang kedua, imra'atin yankihuha aw imra'atin yankihuha. Mungkin ada juga imra'ah yang mau dinikahi. Dia pergi jauh-jauh tujuannya ingin menikahi perempuan tadi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, itu juga hijrahnya tergantung daripada niat dari pepergian tadi. Dia pergi untuk apa? Untuk perempuan, ya dia dapatkan perempuan, begitu katanya, ya. Sampai dia dapat menikah, ya. Kemudian juga orang yang mau cari dunia didapatkan dunia. Ya. Rahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Mujiyad yang berikutnya, minallah, al-khaufu minallah. Ya. Jadi tawakal, kemudian niat dan ikhlas. Berikutnya adalah khauf minallah. Khauf, takut, ya, takut kepada Allah. Wa minal munjiyat al-khaufu minallah, takut, merasakan takut kepada Allah. Wal buka min khasyatihi, nangis. Nah, nangis itu penting, ya, tapi jangan di depan orang, ya. Nangis itu tengah malam, nangis. Sayyidina Abu Bakar itu udah menjulukan apa, al-bakka, banyak menangis, ya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Begitu dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menemani dalam ghar, ya, orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, iqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ya. Betapa mulianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, dikatakan iqala li sahibihi. Rasulullah itu berkata kepada sahibnya, sahibnya Sayyidina Abu Bakar. Maka dikatakan siapapun yang mengingkari suhbahnya Abu Bakar kafir dia. Karena sepakat, ya, ulama tidak berselisih bahwa yang ada di gua waktu itu adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah, ya, radhiyallahu anhu. Kalau orang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung umur, ya, waktu haji wada, ada 10.000 umat Islam yang baru masuk Islam atau yang lama dan yang baru masuk Islam, melihat Rasulullah dari kejauhan. Dari Rasulullah dari kejauhan, ada yang ingin mendekati Rasulullah, lihat begini, sudah itu dianggap sahabat. Dia adalah sahabat. Jadi sahabat itu orang yang berjumpa dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, dan wafat dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Ajlafus sahabat, sahabat yang paling rendah sekalipun itu tidak bisa tertandingi kemuliaannya dengan siapapun. Mengapa? Karena matanya diizinkan untuk melihat Nabi Muhammad. Ya. Dimuliakan. Ajlafus sahabat itu. Ya. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar? Orang pertama lelaki yang masuk Islam, ya, membela Rasulullah SAW, ya, dijual tokonya dari 9 habis semua, ya, didermakan semua untuk Islam, ya. Bagaimana kemuliaan beliau ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Faman la khaufa indahu la imana indahu wa la amana lahu. Barang siapa yang tidak mempunyai rasa takut, maka dia tidak mempunyai iman, ya. Wala amana lahu, dan tidak ada rasa aman bagi dia. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi yang beriman itu adalah orang yang
Yang takut kepada Allah, yang takut berarti dia beriman. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti kalau ada qala Allah baru qala Rasulullah, namanya apa? Hadis qudsi. Itu namanya hadis qudsi. Wa izzati wa jalal. Demi keagunganku, demi kebesaranku. La ajma'u li abdi amnain wala khaufain. Aku tidak akan menggabungkan, gitu ya, atas hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Jadi nggak mungkin ada seseorang itu punya dua rasa aman dan dua rasa takut. Maksudnya, in huwa amanani fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u ibadi. Jika dia merasa aman di dunia, ya, merasa aman tuh nggak takut sama Allah. Takut sama Allah, ya, dia bisa berbuat maksiat, dia mendolimi orang, dia bisa berbohong, dia bisa korupsi, dia melakukan kejahatan-kejahatan, ya, melakukan kejahatan-kejahatan itu tadi. Kemudian akhaftuhu yauma ajma'u ibadi. Barang siapa yang merasa aman di dunia, maka nanti aku berikan rasa takut kepadanya. Yauma ajma'u ibadi, ketika aku kumpulkan seluruh hamba-hambaku. Karena semua orang dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Dari pertama kita sudah balik sampai meninggal, dihitung semua itu dosa. Itu menakutkan sekali, ya. Apa yang kita perbuat? Wa wajadu ma'amilu hadira. Wajadu ma'amilu hadira. Dia akan mendapati semua yang dia lakukan hadir di situ. Seperti kalau sekarang diputar lagi filmnya, ya. Nah, kalau dulu orang nggak, gimana hadir itu diceritakan atau diapakan. Tapi kalau sekarang kita bisa dengan CCTV yang ada itu, kemudian diulang lagi. Ya Allah, gimana itu? Ya, disaksikan oleh semua orang. Tapi buat orang yang takut tadi, ya, yang nggak takut, dia akan dipermalukan yang luar biasa. Bahkan disebutkan adabnya Allah kelak di hari kiamat, di akhirat itu, jangankan pakai disiksa, orang itu menahan rasa malunya sampai leleh badannya. Ya, begitu dia disaksikan oleh keluarga, disaksikan masyarakat yang lain, dia menahan rasa malu apa? Allah Akbar. Ya, yang dilakukan di dunia sampai meleleh badannya seperti lilin itu. Ya Allah, ya Rabb, ya alima sirri minna, la tahdiki sitra anna, wa'afina wa'fu anna, wa kun lana haitsu kunna. Ya Allah, baca itu terus, ya, agar Allah tutup aib kita. Wa in huwa khafani fid dunya, bagi orang yang takut di dunia, khafani fid dunya, amantuhu yauma ajma'u ibadi, aku berikan rasa aman ketika aku kumpulkan seluruh hambaku. Ya, jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut itu tidak melanggar, maksudnya. Takut itu konsekuensinya apa? Tidak melanggar. Orang yang melanggar berarti tidak takut. Makanya kata Imam Ghazali, kalau ada orang melakukan maksiat, itu kemungkinan keyakinannya dua kepada Allah. Kalau ditanya, kenapa kamu maksiat? Kan gelap. Saya tempat yang gelap. Ya, biasanya tempat-tempat maksiat itu gelap biasanya. Ya. Nah, kalau masjid ini terang, itu tempat ibadah. Nah, tempat maksiat yang pojok-pojok di, ya, biasanya begitu. Tempat kotor, tempat yang kotor yang ada. Gitu. Ya, di kegelapan. Nggak ada orang lihat. Kata Imam Ghazali, kalau orang meyakini bahwa Allah tidak melihat, kufur dia. Saya maksiat kenapa? Ya mumpung lagi nggak dilihat orang, nggak ada siapa pun orang yang melihat, kufur. Karena Allah melihat selalu. Kemungkinan kedua, dia maksiat. Dia yakin bahwa Allah melihat. Dia maksiat, kemudian dia yakin bahwa Allah melihatnya. Berarti apa? Mustahzi. Orang itu, ya, menantang Allah, seolah-olah dia berbuat, iya, lihat ini saya sedang maksiat, mau apa? Nah, seolah-olah begitu. Jadi nggak ada bagusnya itu orang maksiat, ya. Tapi bagi orang-orang yang pernah, ya, melakukan, dan semua manusia pasti ada
pintu Allah, pintu tempat Allah terbuka lebar-lebar. Ya, kita bisa kembali cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena umur kita itu nggak bisa dicek, sisa berapa nggak bisa. Ya kayak pulsa ya, bisa dilihat. Oh tinggal berapa. Kalau bisa enak gitu ya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Yang sehat mati, ya, yang sakit panjang umur, ya, Allah. Benar-benar tersembunyi semuanya. Wa asyaddun nasi khaufan min Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu siapa teladan kita dalam besarnya rasa takut? Siapa yang punya rasa takut yang paling terbesar? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau manusia yang paling bertakwa, nabi maksum, dijamin masuk surga. Tapi tetap dalam ketakutan. Artinya merasakan takut terus. Takut pada dirinya, takut kepada umatnya, ya, takut pada orang-orang yang dicintainya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Rahul Bukhari. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Makanya kalau ayat inna akramakum indallahi atqakum kita baca dalam tafsir Al-Hujurat, ya, yang kita baca di masjid tiap hari Jumat. Inna akramakum indallahi atqakum itu artinya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Rasulullah. Jadi ayat itu bukan untuk senggol sana senggol sini, ya. Kita pakai inna akramakum indallahi atqakum, enggak penting. Paling kita paling takwanya. Kalau kita pakai untuk memarahi orang atau menyindir orang, berarti dia paling enggak bertakwa. Karena dia merasa dirinya, lihat nih, siapa yang paling takwa? Siapa yang paling baik? Ada yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Saya. Kali itu padahal, ya, yang paling takwa adalah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Ya. Ada orang dulu ada seorang Habib di Surabaya, Al Habib Umar, guru daripada Habib Hasan Baharu, mufti, ya, alim. Saya mendengar cerita ini dari guru Al Habib Sir Ahmad. Ya. Banyak orang berkerumun, kadang-kadang cium tangan, beliau orang tua dan orang alim, begitu. Orang-orang yang hatinya kotor bawa-bawa ayat ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi kalau ada orang mau cium tangan, ada orang mau menghormati, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu ya. Ternyata seperti hal seperti itu tidak mengenakkan sebagian orang yang sakit hatinya. Ya. Maka dibawakan itu, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Habib lagi sedang dikerumunin orang, kemudian ada orang bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian beliau panggil orang itu, kemudian ditanya, siapa yang lebih takwa? Ya. Itu apa anak? Inna akramakum indallahi atqakum, benar itu sadaqallahul azim, itu kalamullah. Kemudian dia bertanya, siapa yang takwa? Itu apa anak? Kamu atau aku yang paling bertakwa? Diam dia. Kalau ngaku takwa dia malu, ya, bingung. Kemudian beliau mengatakan yang paling takwa di antara kita adalah Rasulullah. Kalau kita tahu yang paling takwa adalah Rasulullah, contohlah Rasulullah. Ya, contohlah Rasulullah. Maksudnya Rasulullah itu pernah nggak pakai ayat untuk buat nyindir orang? Mencari pembenaran dari hatinya yang kotor, kan bahaya ini. Hati yang kotor dijadikan dalil supaya terlampiaskan selalu gitu dengan dalil-dalil yang itu nggak benar berarti. Itu maknanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa adalah Rasulullah. Ini sesuai dengan hadis ini tadi. Innila akhsyakum lillah wa atqakum lah. Rawal Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.